Sobat OMK yang dikasihi Tuhan, salam jumpa di pertemuan BKSN yang kedua ini. Kali ini, teman-teman akan kami pandu untuk merenungkan kitab suci. Ada saya, Francisca Novitasari. Dan juga saya, Yosef Audrey. Dan saya, Romo Agustinus Ferdian. Sebelum kita memulai BKSN yang kedua ini, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Romo Ferdian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu bagi keluarga kami dan bagi kami sampai hari ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, sudilah Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, yang pada kesempatan kali ini akan mendengarkan sabda-Mu. Semoga perjumpaan kami dengan sabda-Mu mampu menguatkan semangat iman dan identitas kami sebagai putra-putrimu yang berjuang menghidupi perintah-perintah kasih dari putramu di dunia ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sekarang kita akan membaca teks kitab suci. Untuk kali ini, perikop yang akan dibacakan oleh Kak Siska diambil dari bacaan Injil hari Minggu ke-24, yaitu Injil Matius pasal 18 ayat ke-21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni satu saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci, sekarang mari kita membaca satu kali lagi di dalam hati kita
sembari kita berusaha menemukan kata atau kalimat singkat yang menggugah dan menyentuh hati kita. Teman-teman dapat mengulangi kata-kata tersebut di dalam hati dan juga bisa mencatat sebagai bahan permenungan teman-teman. Sobat OMK Santa Maria Annunziata, setelah kita merenungkan sapaan Tuhan melalui perikop yang baru saja kita baca, sekarang mari kita mendengarkan renungan dari Romo Ferdian. Oke, teman-teman OMK Santa Maria Annunziata dan juga mungkin teman-teman OMK yang lain yang sedang mendengarkan podcast ini adalah podcast pertemuan PKSN yang kedua. Kali ini saya ditemani ada dua orang OMK nih ya, Yosef dan Siska di podcast kali ini. Oke, teman-teman OMK semua, saya rasa teman-teman sudah beberapa kali atau mungkin sudah sangat familiar dengan perikop Injil yang baru saja kita dengarkan ini tentang pengampunan, dan juga ditunjukkan dialog Yesus serta jawaban berapa kali sebenarnya setiap orang harus mengampuni. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit memberikan permenungan khususnya tentang bagaimana kita memaknai perikop ini. Nah, di dalam perikop ini sebenarnya ada beberapa tokoh, dan tentu tokoh yang utama adalah Raja, yang bisa kita refleksikan ini menggambarkan tokoh Allah, menggambarkan tindakan Allah, dan menggambarkan bagaimana Allah menyikapi tindakan-tindakan manusia. Mari sekarang kita merenungkan bagaimana Allah bertindak. Dan yang paling nyata adalah bahwa Allah ini menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang berhutang di dalam perikop ini. Nah, bagaimana kasih Allah itu terungkap? Ada dua poin besar, yaitu bagaimana Allah yang mengasihi itu Allah yang mau memberi, dan yang kedua adalah Allah yang murah hati atau Allah yang mau mengampuni. Oke, kita lihat sikap Allah yang pertama, Allah yang mau memberi. Hutang dari hamba ini adalah hutang yang cukup besar. 1 talenta itu sama dengan 10.000 dinar. Artinya cukup besar karena 1 dinar itu adalah
1 kali gaji orang pekerja di Yahudi. Artinya kalau 10.000 talenta bisa dikalikan ya 10.000 kali 10.000 hari kerja. Yang apabila kita lihat dalam gaji orang Indonesia, katakanlah hutang dari seorang hamba ini bisa mencapai 1 miliar lebih. Nah, tetapi Allah memberikan itu kepada dia, karena tentu Allah memiliki harta yang banyak. Tetapi yang lebih penting adalah seorang hamba ini menerima pemberian dari Allah yang mau dengan murah hati memberi. Dan kemudian setelah pemberian itu diberikan kepada Allah, hutang itu diberikan, kemudian ditunjukkan lagi bagaimana Allah ini merupakan tokoh yang mengampuni. Ia mengampuni setelah dikecewakan. Ketika ia sudah memberikan kelonggaran di dalam membayar utang, ternyata hambanya ini berbuat tindakan yang tidak adil. Seorang hamba lain, temannya berhutang yang jumlahnya tidak cukup banyak, tapi dia malah menjadi orang yang ngegas, malah membawa temannya ke penjara. Dan disitulah kemudian Allah merasa sedih. Tapi kemudian Allah memberikan hukuman. Nah, kita bisa lihat bahwa hukumannya itu hukuman yang tidak membinasakan dari orang yang sudah berbuat jahat ini. Allah atau Raja tadi menghendaki agar ia dihukum, tapi tidak dihukum untuk selama-lamanya, yaitu dihukum sampai dengan orang ini bisa membayar hutang-hutangnya. Artinya Tuhan memberikan hukuman untuk membuat ia sadar dan memberikan kesempatan kepadanya untuk tetap hidup, untuk tetap kemudian bisa membayar hutang sampai dengan ia bisa melunasi itu, dia ada di penjara. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah itu kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri kasih itu seperti yang dilakukan oleh Allah ini. Yang pertama, memberi dan mengampuni. Memberi, tentu memberi ini bukan sesuatu yang mudah, apalagi memberi katakanlah kepada orang yang tidak kita percayai, memberi bantuan kepada orang lain yang mungkin kita memikirkan, wah ini kalau aku memberi nanti dikembalikan enggak ya, atau memberi nanti apa dampaknya kepadaku. Kita sering untuk bertanya demikian, atau bahkan kita lebih sering bertanya apa yang aku dapatkan ketika aku memberi. Dan itu juga bisa terjadi dalam hidup iman kita. Kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa kok aku tidak terkabul doa-doaku? Kenapa kok aku tidak mendapatkan seperti yang orang lain dapatkan? Nah, di dalam perspektif bacaan ini, seharusnya kita pertama-tama bertanya kepada diri kita, apa yang sudah aku berikan kepada sesamaku? Barulah kemudian kita boleh dengan lebih dalam bertanya, ya Tuhan, aku sudah memberi, semoga pemberianku ini menjadi berkat bagi orang. Jadi hendaknya kita pertama-tama jangan tanyakan dulu apa yang aku terima, tetapi tanyakan kepada diri kita sendiri apa yang aku berikan pada orang lain. Itu perihal memberi. Perihal mengampuni, Santo Agustinus pernah berkata bahwa apa batas dari mencintai? Kemudian Santo Agustinus meneruskan bahwa batas dari mencintai adalah mencintai tanpa batas. Dan itu juga dapat menjadi perspektif kita dalam memahami pengampunan. Apa batas dari mengampuni? Yaitu mengampuni tanpa batas. Seperti yang disampaikan Yesus dalam Injil tadi, bukan perkara hitungannya, tapi bagaimana kita mengusahakan berusaha untuk selalu mengampuni. Dan pengampunan itu sendiri menurut Santo Fransiskus Assisi adalah tingkatan tertinggi dari kasih. Jadi kalau kita bilang kita ini mengasihi, kita hendaknya sampai pada titik itu, mengampuni. Kita bisa sebut pengampunan itu sebagai raja yang paling terakhir ya dari mengasihi itu. Memang susah, tapi itu menunjukkan kualitas hidup iman kita kalau kita bisa mengampuni. Dan pengampunan itu sendiri
bisa digambarkan sebagai sebuah pintu yang membuka masa depan. Karena orang bisa gembira hidupnya, bisa merasakan sukacita itu kalau dia sudah bisa mengampuni. Entah mengampuni orang lain, mengampuni masa lalu, atau mengampuni situasi hidupnya. Nah, dan pengampunan itu bukan perkara aku dan kamu sepakat mengampuni, tidak. Tapi pengampunan itu berasal dari hati. Mungkin orang lain tidak merasakan kalau sudah kita ampuni, tetapi hati kita sendiri sebenarnya bisa mengetahui apakah kita sudah mengampuni atau tidak. Dan melalui pengampunan itulah kemudian relasi dapat tercipta kembali. Relasi dapat pulih kembali. Seperti Yesus yang adalah kurban disalib memberikan pengampunan kepada manusia, kemudian relasi manusia dengan Allah bisa kembali menjadi baik. Itulah teman-teman, hendaknya kita menjadi seperti Allah yang mau memberi dan mengampuni. Dan pengampunan Allah itu nyata. Bahkan bagi orang yang dihutangi itu, ia menghukumnya, tapi tidak membinasakannya. Ia tetap mencintainya. Dan seperti itulah kita. Kita ini pendosa, kita ini banyak salah. Kita ini mungkin sering terjatuh di lubang yang sama. Tetapi kita punya Allah yang mau mengampuni, mau menerima kita apa adanya, dan tidak pernah pergi dari kita. Semoga kita selalu memiliki hati yang sama untuk berusaha mencintai Allah. Nah, gitu. Oke, mungkin Yosef atau Siska. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan, kamu kan tadi sudah merenungkan. Mungkin ada pertanyaan yang mau kamu sampaikan, silahkan. Ya, Romo. Menurut Injil Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 70 kali. Apakah sungguh tidak ada batasan dalam hal pengampuni sama kita, Romo? Sedangkan dalam perkara dunia saat ini, banyak sekali hal yang dalam pandangan manusiawi tidak layak untuk diampuni. Seperti halnya korupsi yang menyebabkan kesengsaraan rakyat-rakyat kecil, penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. Bagaimana, Romo?" Oke. Ya, perihal pengampunan ya. Pengampunan itu sendiri memang pertama-tama itu adalah rahmat. Artinya pengampunan itu sungguh-sungguh berasal dari Allah. Kalau kita mengandalkan usaha kita sendiri, usaha manusia sendiri, kita tentu akan merasa pengampunan itu tidak mungkin. Karena ada banyak hal memang yang tidak terampuni tampaknya. Tetapi kita dipanggil untuk minta rahmat dari Allah supaya kita bisa mengampuni. Seperti yang kamu sampaikan tadi, ya mengampuni hal-hal yang bahkan sulit, bahkan tidak mungkin untuk diampuni. Itu yang pertama, bahwa kita harus minta rahmat dari Allah. Yang kedua, dalam hidup iman kita, pengampunan itu sebenarnya juga merupakan suatu pilihan. Seperti layaknya kita mau beriman atau tidak itu pilihan, pengampunan itu juga pilihan. Kita sebagai seorang yang dewasa, beriman, dipanggil dan punya keputusan pribadi, mau atau tidak kita mengampuni. Kalau mengampuni, jalannya berat, tapi di depan ada cahaya yang cerah, itu pilihan kita. Atau sebaliknya, kita mungkin tidak mengampuni, kita nyaman dengan hidup kita sendiri, tapi juga tentu kita tahu bahwa ke depannya mungkin kita punya relasi akan terbatas dengan orang yang pernah kita musuhi selamanya akan begitu. Dan itu adalah konsekuensi-konsekuensi. Dan kita dipanggil untuk menjadikan pengampunan ini sebagai salib kita. Berat, tapi membawa keselamatan. Dan yang ketiga, pengampunan itu proses ya. Bahwa kita ini tidak bisa langsung katakanlah 100% mengampuni orang. Mungkin ada orang-orang yang seperti itu sangat luar biasa. Tapi pada umumnya, mengampuni adalah sesuatu yang sulit dan itu butuh proses. Dan di dalam proses itulah mungkin kita jatuh bangun. Kita sudah pernah mengampuni tapi kemudian timbul lagi rasa benci dalam hati.
kita juga pasrahkan itu pada Tuhan sebagai proses. Dan justru dalam proses itulah kita adalah manusia. Kita jatuh bangun sebagai manusia, tapi kita punya Allah yang mau menuntun kita. Dan memang kalau di hadapan realitas yang kamu sampaikan tadi, seperti korupsi dan lain-lain, mari kita mengampuni situasi tetapi tidak berdiam diri. Kita upayakan cara-cara kecil bagaimana membangun diri yang baik melawan anti korupsi itu. Bisa diawali dari lingkungan OMK, lingkungan tempat tinggal, keluarga, dan lain-lain. Itulah cara beriman kita, seperti yang disampaikan oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Kita dipanggil bukan untuk melakukan hal yang besar dulu, tapi melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Dan pengampunan adalah tindakan sederhana, tindakan yang penuh rahmat, dan akan menghasilkan buah yang luar biasa. Nah, gitu Yosef dan Siska. Semoga bagi teman-teman juga yang lain dapat memberi suatu inspirasi bagi kita untuk mau mengampuni sesama kita. Setelah kita mendengarkan renungan dari Romo Ferdian, mari kita ungkapkan rasa syukur kita melalui doa syukur sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bapa, pancarkanlah sinar terang Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami mau untuk mengampuni dan ikhlas terhadap sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur padamu karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengampuni sesama kami. Semoga kami dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persilahkan untuk teman-teman yang akan menyampaikan doanya secara pribadi. Ya Bapa, permohonan kami ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, kami juga memohon penyertaan-Mu. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Semoga sabda-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada kesempatan ini dapat semakin mengarahkan hidup dan iman kami hanya kepadamu. Kuatkanlah langkah hidup kami sekeluarga, agar kami senantiasa bergembira di dalam iman dan selalu bersyukur atas jati diri kami sebagai pengikut Kristus yang setia. Semuanya ini kami serahkan ke dalam kuasa penyelenggaraan-Mu. Ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan melalui Romo Ferdian Tuhan bersamamu, dan bersama roh-Mu. semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikian podcast pertemuan PKSN yang kedua ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mengenal kitab suci. Tuhan memberkati kita semua.